Berbagai keterangan menunjukkan bahwa sebagian besar batuan di Gunung Padang berbentuk persegi 5. Konon, tidak sembarang orang yang dapat langsung bertapak di teras yang kelima, karena harus berurutan mulai dari teras ke-1 hingga teras ke-5, dan sangat jarang orang yang lulus sampai ke teras ke-5, sebab di sini merupakan tempat pemujaan bagi orang-orang yang sudah makrifat kepada Tuhannya, yaitu orang yang sudah benar-benar melepaskan diri dari sifat-sifat keduniawiannya. Di teras kabuyutan atau mandala Gunung Padang ini dijadikan tempat semacam fit and proper test bagi calon pemimpin negara atau agama pada waktu itu. Konon, pada zaman Pajajaran ada 3 jenis tempat untuk menguji keilmuan calon pemimpin, yaitu pertama, Kawikuan adalah tempat untuk menimba ilmu keagamaan selama 12 tahun. Kedua, Binaya Panti, yaitu tempat menimba ilmu kenegaraan, kepemimpinan, ilmu berperang, dan ilmu duniawi lainnya yang harus dilakukan selama 12 tahun pula. Ketiga adalah Kabuyutan atau mandala, yaitu tempat yang sangat dikeramatkan untuk bersemedinya calon pemimpin yang telah lulus di Kawikuan dan Binaya Panti. Lamanya bersemedi harus sampai datangnya wangsit dari sang goib. Dalam pepatah Sunda disebutkan, di mana katae kanana sidakep sinuku tunggal mepet bayu pancadria majaraga manteng kahiyang jagat pati nu disebat agama Sang Hyang Sunda wiwitan. Memang angka 5 di Gunung Padang dianggap sakral. Terbukti banyak ditemui simbol-simbol angka 5 sebagai angka yang istimewa, yaitu terdiri dari ke-1 batu-batu yang menumpuk di Gunung Padang berbentuk pentagon atau 5 sisi. Kedua, lereng Gunung Padang terdiri atas 5 teras, di mana teras ke-5 merupakan teras yang dianggap paling suci. Bahkan, terasering untuk menuju ke teras kedua ada 5 tahapan juga. Ketiga, terdapat 5 gunung yang mengelilingi Gunung Padang itu, yaitu ke-1 Gunung Batu atau Pasir Domas, kedua Pasir Pogor, ketiga Gunung Kendang atau Gunung Kancana, keempat Gunung Gede, dan yang kelima Gunung Pangrango. Keistimewaan yang keempat, Gunung Padang dilingkari oleh 5 bukit, yaitu di sebelah barat Gunung Karuhun, di sebelah timur Gunung Malati, di sebelah utara Gunung Batu, di sebelah selatan Gunung Emped, dan di sebelah utara Laut Pasir Malang, yaitu antara Gunung Malati dan Gunung Batu. Yang kelima, angka 5
adalah hitungan penyempurna bagi filosofi orang Sunda, yaitu 4 x 5 pancer, yang diartikan 5 unsur kehidupan terdiri dari langit, tanah, air, api, dan angin. Konon, sebagian orang Sunda meyakini bila setiap terasering Gunung Padang ada yang ngagegehna atau yang bersemayam untuk menjaganya. Terdiri dari teras pertama dihuni oleh Eyang Suasana. Di tengah teras ke-1 ada gundukan batu yang disebut Batu Masjid yang dihuni oleh Syekh Usman. Teras kedua dihuni oleh Eyang Taji Malela, leluhurnya Sumedang Larang. Teras ketiga dihuni oleh Eyang Telapak. Teras keempat dihuni oleh Eyang Balung Tunggal. Dan teras kelima dihuni oleh Sunan Ambu atau Ibu. Banyak batu-batu yang memenuhi Gunung Padang diberi nama dan gelar yang berbau keislaman, seperti Kiai Giling Pangancingan yang disematkan pada batu berbentuk meja. Lalu kursi Eyang Bonang, ada juga tempat duduk Eyang Suasana. Lalu sandaran batu Syekh Suhaidin atau Syekh Abdul Rusman, serta tangga Eyang Syekh Marjuki dan batu Syekh Abdul Pukor, serta yang lain-lainnya. Menurut artikel dari hasil penelitian Dr. Lutfi Yondri tahun 2014 pada halaman 15 bahwa di samping Prabu Siliwangi di Gunung Padang ada 11 leluhur yang kerap diziarahi dengan tokoh utama adalah Eyang Rama dan Eyang Ibu atau disebut juga Sunan Ambu. Bagi para peziarah yang ingin pandai mengaji, maka akan menziarahi tempat bersemayamnya Eyang Marjuki. Untuk yang menginginkan mahir memainkan kendang atau karawitan, dapat berziarah nyekar ke tempat bersemayam Eyang Bonang. Orang yang hendak mencari kekayaan dapat berziarah ke tempat bersemayam Eyang Kutadunya. Dan untuk mereka yang ingin naik jabatan, berziarah dahulu ke tempat bersemayamnya Eyang Taji Malela. Konon Dr. Lutfi Yondri sebagai ketua tim ekskavasi situs Subang Larang di Astana Panjang Hutan Jati Binong Subang, yang dulu wilayahnya termasuk Muara Jati dan Teluk Agung, menemukan fosil atau tulang belulang manusia purba yang berkaitan dengan Gunung Padang sebagai tempat pemujaannya. Kerangka manusia yang ditemukan utuh memiliki tinggi badan sekitar 160 cm. Di samping fosil ada senjata berupa kapak dan pisau yang terbuat dari logam. Lalu ada wadah tembikar di kakinya. Bahkan tersebar ada manik-manik di antara kerangka tersebut. Manik-manik itu terbuat dari serpihan kaca, logam mulia,
hingga gigi binatang. Diduga fosil itu berasal dari masyarakat rumpun Austronesia yang tradisinya bermigrasi membawa budayanya, antara lain budaya penghormatan kepada leluhurnya. Sedangkan tempat pemujaan kepada para leluhur tertua adalah Punden Berundak, Gunung Padang di Cianjur, yang diperkirakan sudah ada di antara era 117 sampai 45 sebelum Masehi. Fosil manusia purba di hutan jati Astana Panjang Binong Subang ini tidak ada kaitannya dengan situs peninggalan Nyai Subang Larang. Hanya secara kebetulan Permaisuri Prabu Siliwangi ini putri penguasa Muara Jati, sehingga dipusarakan di sini. Sedangkan makam Eyang Gelok selaku pengawal setianya Nyimas Putri Subang Larang dipusarakan di Cipu Nagara. Bahkan menurut Usman Salim, berusia sekitar 46 tahun, warga setempat sebagai kuncen makam menyatakan bahwa area hutan jati ini juga diyakini pernah menjadi tempat bermukim semasa hidupnya Nyimas Subang Larang sebelum menikah dengan Prabu Siliwangi. Di sini ditemukan koin-koin kuno, perhiasan kalung, dan gelang yang terbuat dari batu yang berusia ratusan tahun. Namun hingga saat ini belum ada bukti ilmiah yang mendukung bahwa Nyimas Subang Larang dimakamkan di tempat itu. Memang sebagian masyarakat menganggap bahwa makam Nyimas Subang Larang di sini lebih bersifat makom atau petilasan, yang artinya mengacu bahwa seseorang pernah ada di tempat itu. Memang dapat dipahami karena selain putri penguasa Muara Jati, Nyimas Subang Larang juga adalah penyebar agama Islam yang pernah membuka padepokan mengaji di beberapa tempat. Makanya di sini pun terdapat jejak-jejak kehidupan Nyimas Putri Subang Larang berupa sisa-sisa puing bangunan kuno. Oleh karena itu, para putra-putri serta cucu Prabu Siliwangi dari Nyimas Putri Subang Larang inilah yang memegang peran penting dalam penyebaran Islam di wilayah Kemaharajaan Pajajaran, serta Walang Sungsanglah yang menjadi tokoh cikal bakal munculnya kerajaan Islam Kesultanan Cirebon yang dijaya semasa diperintah oleh Syekh Sarip Hidayatullah selaku cucunya Prabu Siliwangi Jaya Dewata Sang Pamanah Rasa.